Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sohib hebat, jumpa lagi di pelatihan kepemimpinan pengawas. Nah, di materi hari kali ini akan disampaikan yaitu diagnosa organisasi. Perkenalkan, saya Ersa Trifitrisari, saya Widya Asywara, BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Nah, di sini akan disampaikan deskripsi singkat diagnosa organisasi adalah kemampuan untuk menemukan dan mengenali isu strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal organisasi dan diagnosa komponen internal organisasi guna merumuskan gagasan perubahan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di unit kerja melalui pemahaman tentang organisasi sebagai sistem terbuka, konsep diagnosa organisasi dan proses diagnosa organisasi. Nah, untuk materi pembelajaran indikator keberhasilannya di sini ada 5 poin. Yang pertama, menjelaskan konsep organisasi sebagai open system. Yang kedua, menjelaskan konsep diagnosa organisasi. Yang ketiga, menganalisis lingkungan eksternal organisasi. Yang keempat, mendiagnosa komponen internal organisasi. Dan yang terakhir adalah merumuskan gagasan perubahan peningkatan kinerja pelayanan publik di unit kerja. Nah, ini adalah materi pokok dan sub materi pokok. Silakan Bapak Ibu dan sohib hebat dapat melihat di modul. Oke, kita lanjut topik berikutnya, yaitu organisasi sebagai sebuah sistem terbuka. Nah, bisa lihat di sini bagaimana skema organisasi sebagai open system, sumber dari Donald Anderson. Nah, bisa dilihat bagaimana organisasi ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu lingkungan. Nah, lingkungan ini memiliki pengaruh terhadap unjuk kerja organisasi dan juga berpengaruh dari keluaran output yang dihasilkan oleh organisasi. Sebagaimana organisasi itu beroperasi. Tentunya organisasi ini membutuhkan masukan input dari lingkungan dan mengubah input tersebut menggunakan sebuah proses transformatif di dalam organisasi yang menjadi output keluaran. Nah, berikut slide-nya bagaimana interaksi antar komponen dan antar elemen dalam model organisasi sebagai open system. Oke, sohib hebat, luar biasa ya. Di sini terjadi perubahan pengaruh yang memberikan dampak internal organisasi. Nah, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, keterkaitan pengaruh menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh para pemimpin organisasi. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana saling melibatkan banyak elemen, diupayakan interaksinya selaras guna menghasilkan output yang relevan dengan kebutuhan lingkungan yang efektif. Oleh karena itu, peran pemimpin organisasi penting untuk selalu responsif terhadap perubahan-perubahan pada komponen lingkungan organisasi untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian di dalam internal organisasi. Nah, untuk komponen internal organisasi di sini, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang dapat secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap organisasi dalam mengolah, masukkan input dan menghasilkan keluaran output. Nah, jadi keselarasan ya dengan penjelasan yang sebelumnya, karena lingkungan ini ada terus berubah dan akan memberikan pengaruh pada organisasi ya. Jadi setiap permasalahan harus ada solusi alternatif yang tepat ya, karena sesuai dengan fenomena sosial yang terus bergerak ya, dan pelayanan harus secara maksimal, sehingga di sini dibutuhkan ya untuk kita memahami lingkungan eksternal karena akan mempengaruhi organisasi ya, sehingga akan memperjelas nih perilaku internal organisasi sendiri. Oke, kita lanjut untuk komponen input, proses transformasi, output. Di sini bisa dilihat bagaimana komponen input, proses, dan outputnya, dan bagaimana proses transformasi. Silakan bisa melihatnya dan membaca. Oke, nah kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada gambar bagaimana model organisasi menggunakan sintesa dalam Sigbones model dan Packer-Clifton model. Nah, di sini pada gambar ada 4 elemen dalam proses transformasi hasil dari sintesis 2 model.
yaitu kepemimpinan, struktur, hubungan, dan visi. Nah, masing-masing elemen dapat diuraikan. Bisa dilihat bagaimana leadership itu kepemimpinan, ya, pihak yang memastikan ritme dan arah yang untuk anggota organisasi mencapai tujuan organisasi. Yang berikutnya struktur, ya, bagaimana pola aliran sumber daya di dalam organisasi berlangsung selama proses organisasi mencapai tujuan. Yang berikut adalah visi tentang perspektif apa yang akan dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Nah, tentunya visi ini mendorong semua pihak organisasi untuk menjalankannya, untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut, ya. Dan berikutnya adalah relationship, adalah hubungan antara para pihak dalam organisasi elemen, dan hadir di sini memastikan terjalin keselarasan antara elemen yang lainnya. Jadi saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, memiliki hubungan yang kuat dan mendorong keselarasan antar elemen dalam rangka mencapai kinerja organisasi. Oke, di sini kita bisa lihat bagaimana leadership, kepemimpinan, dan struktur star relation di sini. Ya, bisa Bapak Ibu untuk melihat dan membacanya. Nah, berikutnya kita akan ke komponen umpan balik dan feedback. Nah, karakteristik sebuah open system dari penjelasan sebelumnya, ya, yang baik di sini tentunya open system yang dimaksud, di mana ada proses pertukaran sumber daya dengan lingkungannya melalui umpan balik yang senantiasa dianalisis, digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan diperlukan dalam sistem internal organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi agar organisasi tetap dapat menghasilkan keluaran output yang relevan, efektif, dan berkesinambungan. Nah, untuk penyelarasan antar komponen, ya, jadi organisasi sebagai model sistem terbuka akan mengubah persepsi dalam menganalisis organisasi di mana keterkaitan siklus yang tidak linear, menjaga keselarasan antar komponen, berpikir secara keseluruhan dengan melihat komponen-komponen sistem dan melakukan sintesis dalam rangka menentukan apa yang sebaiknya dilakukan dalam sistem adalah hal yang penting. Perubahan di satu komponen akan menuntut penyesuaian di komponen lainnya, sekaligus menyelarasan fungsi masing-masing komponen tersebut. Nah, ya, selanjutnya kita lanjut ke konsep diagnosa organisasi. Yuk dengar apa kata Albert Einstein, ya. Dalam suatu memecahkan masalah kita membutuhkan 55 menit, ya, untuk mendiskusikan permasalahan itu, untuk mencari, ya, tetapi hanya butuh 5 menit untuk solusi yang tepat. Nah, ya, seperti itu yang Albert Einstein sampaikan secara garis besar, ya. Nah, di sini kita lanjut ke diagnosa organisasi. Nah, kan diagnosa organisasi merupakan kerja kolaboratif antar para pihak yang berkepentingan dalam konteks kepemimpinan organisasi. Jadi organisasi pentingnya untuk berkolaborasi, ya, sehingga akan mencapai alternatif solusi yang tepat dalam mencapai tujuan penyesuaian dengan visi yang akan dicapai. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana diagnosa organisasi dilakukan secara kolaboratif akan meningkatkan kesadaran para personil di dalam organisasi terhadap isu-isu yang ada dan pada akhirnya meningkatkan kesiapan para personil untuk melakukan perubahan. Nah, sepakat pada masalah, solusi, rencana aksi, dan hasil yang akan dicapai. Nah, untuk tujuan diagnosa organisasi itu sendiri, ya, adalah mengidentifikasikan celah atau gap antara kondisi saat ini, ya, dengan kondisi yang diinginkan. Apa sih yang mau diinginkan nih, ya kan? Dari komponen dan fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi. Nah, melalui diagnosa akan didapatkan pemahaman tentang bagaimana efektivitas organisasi berfungsi saat ini dengan melibatkan banyak informasi tentang kondisi saat ini untuk dianalisis. Berdasarkan aksi tersebut, maka akan tercapai alternatif solusi yang tepat. Berikut pada gambar tentang model diagnosa organisasi dan implementasi. Nah, bisa dilihat. Oke.
Untuk gapnya dan implementasi sudah disampaikan sebelumnya. Ini adalah gambaran dari modul tersebut. Dan berikutnya adalah tingkatan diagnosa organisasi. Kita bisa lihat bagaimana tingkatan diagnosa organisasi dari level individual, level grup, sampailah level organisasi. Nah, untuk model diagnosis sendiri di sini adanya analisis 9 gaya. Nah, kita mengambil pendapatnya Frost dari analisisnya teori Lewin ya di sini. Nah, ini banyak digunakan oleh manajemen perubahan dan dapat digunakan untuk membantu pemahaman sebagian besar proses perubahan dalam organisasi. Nah, dalam perubahan analisis medan gaya dicirikan sebagai keadaan ketidakseimbangan antara kekuatan pendorong, misalnya personel baru, pasar yang berubah, teknologi baru, dan kekuatan penahan, misalnya ketakutan individu akan kegagalan dan kelemahan organisasi itu sendiri. Oke, nah selanjutnya kita ke proses diagnosa organisasi. Bisa dilihat ya bagaimana analisis komponen eksternal organisasi di sini, bahwa analisis lingkungan difokuskan ada beberapa aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan aspek legal. Nah, kelima aspek itu dikenal dengan nama PESTEL, politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan environment, serta legal. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana aspek politik nih melakukan analisis lingkungan eksternal organisasi dapat dimulai dengan melakukan diskusi dengan anggota organisasi, atasan atau pihak lain terkait dengan berbagai aspek lingkungan eksternal yang akan dianalisis. Nah, dari hasil tersebut memungkinkan akan didapat berbagai isu yang relevan yang harus diantisipasi oleh organisasi mengingat memiliki pengaruh terhadap organisasi. Nah, di sini ada beberapa tabel yang bisa kita diskusikan. Diagnosa komponen internal organisasi dari elemen 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan ada beberapa tabel di sini, kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan, dan penyebab gapnya apa. Setelah Bapak Ibu Sohib hebat bisa mendiagnosa komponen internal organisasi, nah lakukanlah tahapan diagnosa organisasi yang terdiri dari 7 poin. Pertama, lakukan analisis lingkungan eksternal organisasi. Yang kedua, tentukan gagasan perubahan. Yang ketiga, identifikasi kondisi yang diinginkan. Yang keempat adalah identifikasi kondisi saat ini. Dan berikutnya adalah temukan gap atau celah antara kondisi saat ini organisasi dengan kondisi yang diinginkan dari organisasi itu apa. Yang berikutnya adalah identifikasi masalah penyebab dari gap atau celah tersebut. Dan yang terakhir adalah tentukan aksi perubahan apa saja yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi berubah menuju kondisi yang diinginkan. Oke, Sohib hebat yang luar biasa. Sekian materi untuk diagnosa organisasi. Salam semangat hebat untuk kita semua. Sekian dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.